Allah yang kami muliakan, yang bertata kerajaan surga. Kami mengucap syukur Bapa atas penyertaan-Mu Tuhan, pelindungan-Mu sepanjang malam hari Tuhan, di mana Tuhan Yesus melindungi kami Tuhan sepanjang tidur kami Tuhan, sehingga kami Tuhan bisa bangun di pagi hari yang indah ini Tuhan. Semuanya Tuhan karena kasih-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Sementara Tuhan kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan menjadi pelita, menjadi terang dalam kehidupan kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam, selamat pagi buat kita semua. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini Sabtu tanggal 28 Januari tahun 2023 yang tertulis di Poda Sabtu 5 ayat 25 songonom madiro di sini. Siap do bagas ni halak na jukat bahenon ni Jahoba. Alai hot do yang gota lutu ni buru-buru na babalu di hajongjongan na. Bahasa Indonesia, rumah orang congkak di rombak Tuhan, tetapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap. Tema untuk pagi hari ini, Tuhan menantang kesombongan dan melindungi hak orang lain. Saudara-saudara, di dalam nama Tuhan Yesus, ada sebuah cerita atau ilustrasi seorang janda umur 66 tahun yang hidup sebatang kara. Ia menjalani hidup di dalam kekurangan atau miskin di rumah yang sangat kecil dan tak layak untuk dihuni. Biaya hidupnya berasal dari hasil menjual rumput. Kadang ada yang tetangga yang berbelas kasihan memberikan makanan. Nenek ini senantiasa bersyukur dan menjalani hidup dengan sabar. Namun yang membuat hatinya terluka adalah tanah rumah yang ia tinggali dijual oleh keluarganya dari suaminya dengan nilai yang sangat tinggi. Setelah mereka mendapat surat hibah dengan cap jempol palsu, akhirnya polisi memproses kasus tersebut dan menyebloskan pelaku ke dalam penjara. Lalu tanah tersebut dikembalikan kepada si janda ini merupakan salah satu kasus dari sekian kasus yang dialami oleh orang-orang yang lemah atau orang janda, di mana hak milik mereka atau tanah diambil dengan cara yang licik dan tidak benar. Melalui Amsal 15 ayat 25, Salomo menasihati orang tua dan anak-anak muda pada saat itu agar mereka menjauhkan diri dari sifat congkak, sombong, atau angkuh, karena kesombongan menimbulkan perbuatan jahat terhadap sesama. Dikatakan bahwa Tuhan menentang orang sombong, rumah orang congkak dirombak Tuhan. Kehidupan orang sombong tidak akan bahagia dan aman. Sedangkan hak hidup orang lemah atau tanah milik janda akan dilindungi oleh Tuhan sebagai sang pemberi berkat. Firman ini bermakna bagi kita, yaitu jangan mengambil hak hidup orang lemah, orang miskin, janda, yatim piatu dengan cara yang tidak benar, karena Tuhan menjadi pembela bagi mereka. Amsal 22 ayat 22 sampai 23, hiduplah di dalam kerendahan hati, tidak sombong, peduli dan menolong orang yang lemah dan susah. Kesombongan dan tinggi hati pada waktunya akan membawa hidup kita menuju kejatuhan dan kehancuran. Marilah kita melindungi orang lemah, karena seperti itulah yang dikehendaki Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.